Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 5 yang saat ini bersama keluarga di rumah, mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan mari kita mulai pembelajaran sejarah kebudayaan Islam di kelas 5 ini dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, dengan harapan mudah-mudahan pembelajaran pada hari ini bersama ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku yang Pak Guru sayangi, minggu yang lalu kita sudah membahas tentang tanda-tanda akhir hayat baginda Kanjeng Nabi Muhammad. Dan pada hari ini kita akan membahas tentang detik-detik peristiwa beliau wafat, meninggalkan seluruh umat Islam. Dengan harapan mudah-mudahan kalian semuanya mengetahui dan menjadikan iktibar pelajaran bahwa baginda Kanjeng Nabi Muhammad ketika detik-detik sakaratul maut masih mengingat kepada kita, masih perhatian kepada umatnya. Anak-anakku yang Pak Guru sayangi, setelah beliau baginda Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melaksanakan haji wada, kesehatan beliau mulai terus semakin berkurang. Dan di akhir hayat beliau selalu menginfakkan harta-hartanya, sehingga tidak satupun harta yang dimiliki beliau disimpan di rumah beliau atau diwariskan kepada anak-anak beliau, keluarga beliau. Dan bahkan seluruh peralatan perang yang dimiliki beliau diberikan kepada para sahabatnya. Kemudian di akhir hayat beliau masih sempat untuk memberikan wasiat atau mewasiatkan 2 pusaka yang luar biasa kepada umat Islam. Yang pertama yaitu berupa Al-Quran, dan yang kedua berupa As-Sunnah atau hadis baginda Kanjeng Nabi Muhammad yang harus dijaga oleh seluruh umat manusia. Kemudian beliau juga banyak melakukan kenangan, melakukan perjuangan dengan para sahabatnya dalam memperjuangkan Islam baik di Mekah ataupun di Madinah. Beliau memperjuangkan Islam di Mekah dan Madinah yaitu selama 22 tahun, 2 bulan dan 22 hari beliau bersama para sahabatnya dalam menegakkan agama Islam, dalam menyebarkan agama Islam baik di Madinah ataupun di Mekah. Ketika beliau sudah tidak mampu untuk melaksanakan sholat berjamaah bersama sahabatnya, beliau menunjuk atau menyuruh Abu Bakar untuk menggantikan beliau sebagai imam sholat berjamaah. Dan ketika beliau mulai sakit-sakitan, sakitnya semakin menjadi-jadi, beliau mengumpulkan istri-istrinya untuk meminta izin agar beliau baginda Kanjeng Nabi Muhammad dirawat di rumah Siti Aisyah. Selama 14 hari beliau baginda Kanjeng Nabi sakit, selalu ditemani putrinya yang bernama Fatimah. Dan ketika beliau bersama Fatimah, ternyata ada ketukan pintu di luar dengan mengucapkan salam. Kemudian baginda Kanjeng Nabi dan Fatimah menjawab salam tersebut. Kemudian baginda Nabi menyuruh Fatimah untuk melihat siapa yang mengetuk pintu dan mengucapkan salam itu.
Dibukalah pintu oleh Fatimah. Ternyata di luar pintu itu tidak ada satu orang pun. Ditutuplah kembali pintu tersebut. Tidak lama kemudian ada lagi ketukan pintu dan mengucapkan salam. Dijawab kembali salam tersebut oleh baginda Nabi dan Fatimah. Kemudian setelah dilihat, ternyata di belakang pintu atau di luar pintu tidak ada satu orang pun. Kemudian terulang kembali ketukan pintu dan ucapan salam yang ketiga. Ternyata tetap tidak ada orang di balik pintu tersebut. Kemudian baginda Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Fatimah, "Ya Fatimah, tahukah kalian siapa yang mengetuk pintu dan mengucapkan salam itu? Itu adalah malaikat maut yang akan menjemput saya." Kemudian mendengar apa yang telah disampaikan baginda Nabi, sehingga Fatimah menangis. Kemudian baginda Kanjeng Nabi membisikkan ke telinga Fatimah bahwa orang dekat baginda Nabi yang pertama kali menyusul yaitu adalah Fatimah. Dengan itulah sehingga Fatimah mendapatkan ketenangan dalam hatinya. Anak-anakku yang Pak Guru sayangi, ketika baginda Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh malaikat maut, kemudian malaikat Jibril tidak bersama malaikat maut, ditanya oleh baginda Nabi, "Wahai malaikat maut, mana malaikat Jibril kok tidak bersama kalian?" Akhirnya dipanggillah malaikat Jibril. Kemudian malaikat Jibril menjawab, "Ya Rasul, saya tidak tega melihat engkau lagi sakaratul maut." Kemudian baginda Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada malaikat Jibril, "Ya Jibril, setelah saya meninggal nanti bagaimana keadaan umatku?" Kemudian malaikat Jibril menyampaikan salam Allah bahwa tidak ada umat Nabi yang lain masuk surga sebelum umatmu, wahai ya Rasulullah. Mendengar bahwa umat baginda Kanjeng Nabi Muhammad masuk surga terlebih dahulu daripada umat Nabi yang lain, baginda Kanjeng Nabi merasa tenang dan siap untuk menghadapi sakaratul maut. Ketika sakaratul maut itu, baginda Kanjeng Nabi Muhammad masih mengingat umatnya. Beliau di hembusan terakhir masih mengeluarkan suara berpesan kepada seluruh umatnya untuk melaksanakan sholat dan bertobat. Itu dilakukan berulang-ulang. Jadi ketika beliau sakaratul maut, yang diingat adalah umatnya, keadaan umatnya, pesan untuk umatnya. Sehingga dalam suara beliau lirih mengatakan, "Ummati, ummati, ummati, wahai umatku, laksanakan sholat dan bertobatlah." Itu disampaikan baginda Nabi ketika baginda Nabi sakaratul maut. Beliau merintih kesakitan, "Ya Allah, begini sakitnya sakaratul maut." Kemudian baginda Kanjeng Nabi berdoa memohon kepada Allah, "Ya Allah, kalau begini sakitnya sakaratul maut, saya tidak tega mendengar rintihan umatku ketika sakaratul maut. Oleh karena itu, izinkan ya Allah, kumpulkan sakitnya sakaratul maut umatku kepadaku ini. Saya enggak tega mendengar rintihan umatku ketika sakaratul maut. Kumpulkan semua rasa sakit sakaratul maut umatku padaku hari ini ya Allah." Itulah cinta beliau, kasih sayang beliau kepada umatnya. Oleh karena itu, kita sebagai umat beliau, maka ikutilah
Jadikan beliau sebagai teladan dalam kehidupan sehari-hari kita. Jangan lepas untuk selalu berselawat kepada beliau, sehingga kita selalu akan mendapatkan syafaat dan akan bersama beliau di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku kelas 5 yang Pak Guru sayangi, itulah detik-detik sakaratul maut beliau, bahwa inti dari detik-detik sakaratul maut, beliau selalu ingat kepada umatnya, perhatian kepada umatnya, dan beliau pun siap menanggung sakitnya sakaratul maut umatnya seluruh dunia ini. Mudah-mudahan kita semuanya selalu diberikan kekuatan oleh Allah untuk diakui sebagai umatnya dan menjadikan beliau sebagai teladan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Nah, untuk itu anak-anakku, kalian silahkan nanti kerjakan di buku tulisnya tentang beberapa kecintaan para sahabatnya kepada baginda Nabi semasa hidupnya, yaitu cintanya Abu Bakar kepada Nabi, kemudian cintanya Utsman kepada Nabi, cintanya kemudian Umar bin Khattab kepada Nabi, dan cintanya Ali bin Abi Thalib, dan pengorbanan Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali itu kepada baginda Nabi ketika memperjuangkan Islam. Dan anak-anakku, Pak Guru lanjutkan, ketika ada mendengar kabar bahwa baginda Kanjeng Nabi Muhammad meninggal dunia tepatnya pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah, beliau wafat. Mendengar berita itu, Umar bin Khattab marah. Siapa yang memberi kabar bahwa Nabi Muhammad wafat, akan saya potong lehernya. Marah. Kemudian tidak terima mendengar kabar bahwa baginda Kanjeng Nabi Muhammad meninggal dunia. Kemudian Abu Bakar menyampaikan kepada Umar bin Khattab, dan beliau menyadarkan bahwa Nabi Muhammad adalah seorang nabi yang tentunya ada waktu untuk beliau dan akan segera meninggal menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dengan penyadaran itu, ayat yang dibacakan oleh Abu Bakar itulah sehingga Umar bin Khattab sadar bahwa baginda Kanjeng Nabi benar-benar telah wafat. Nah, anak-anakku, kalian kerjakan di buku tulisnya, yaitu sikap perjuangan Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali ketika ikut membantu memperjuangkan Islam. Demikian yang Pak Guru sampaikan. Pak Guru akhiri dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.